Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dalam topik 7 tekanan psikologis dunia kerja atau dunia bisnis. Ini bagian yang keempat. Saya Anastasia Uli dan juga Pak Eloy Zaluhu. Kami masih menantikan di sesi akhir ini untuk Anda bisa bergabung bersama kami lewat WhatsApp 0812 11 12 959. Juga lewat YouTube channel kami @Radio Smart FM. Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda di sana. Jangan lupa Anda juga bisa subscribe lalu juga tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi terkini dari ragam Radio Talk Smart FM. Dan tentunya senang sekali kalau malam hari ini Anda bisa mewarnai Smart Motivation untuk kesempatan kali ini. Pak Eloy, mau ke WhatsApp dulu atau kita bahas dulu soal Fortune ya? Satu WhatsApp boleh, satu boleh. Siap. Saya mau sapa dulu Pak Agung di Bekasi. Selamat malam Pak Agung, terima kasih sudah merespons kami. Selamat malam Pak Eloy, mau tanya tentang diri saya. What happened, kata dia gitu. Karena Pak Agung sampaikan, saya tuh orangnya kalau ada orang yang lebih baik dari saya, lebih hebat dari saya kayak nggak terima, katanya Pak. Begitu ya. Pak Agung seperti tidak terima dan saya harus lebih hebat dari orang tersebut dalam pekerjaan. Oke. Kalau sikap saya seperti itu, apakah hal tersebut salah? Itu pertanyaannya. Menarik sekali Pak Agung, menarik sekali. Saya akan bicara dari sisi motivasi dulu, Mbak Uli. Okay. Karena kalau dari sisi motivasi, selama perasaan itu membuat Bapak semakin baik kinerjanya. It's okay. Just move on. Nggak apa-apa. Karena ada orang yang, dari sisi motivasi loh ini, selama perasaan itu memacu Bapak untuk lebih baik lagi. Sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Nggak apa-apa. Itu dari sisi motivasi. Sekarang saya bicara dari sisi teosentrik. Sebenarnya ada yang mendorong Bapak. Kenapa seperti itu? Nah itu tapi yang perlu dijawab. Kenapa ya? Tadi Pak Agung mengatakan, saya kok nggak terima ketika ada orang yang lebih hebat dari saya. Kata saya tidak terima ada orang yang lebih hebat, itu ada pendorongnya. Bapak masih tanya, kenapa begitu? Emang kenapa kalau dia lebih hebat? Wah, emang kenapa? Tanyakan aja Pak, namanya 5 whys. Emang kenapa kalau dia lebih hebat? Ya kalau dia lebih hebat, ya kelihatan dong bahwa gue nggak hebat. Emang kenapa kalau gue nggak merasa nggak hebat? Ya kalau gue merasa nggak hebat, ya orang-orang tidak menghargai saya lagi dong seperti yang dulu. Emang kenapa kalau mereka tidak menghargai? Ya saya jadi merasa nggak happy. Kenapa merasa nggak happy? Ya saya merasa tidak dihargai. Nah berarti di bawahnya itu sebetulnya ini bicara mengenai pencarian pengakuan dari manusia lain. Boleh, ya boleh aja. Tapi hati-hati, karena bisa kebablasan, nantinya kehilangan kepuasan batin, dan jadi depresi. Loh terus gimana dong? Maka minggu lalu saya sudah berbicara mengenai LOVE, Love, Cinta Kasih Tak Bersyarat, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Beliau yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan berkata, Agung, I love you. Nothing you can do to make me love you more. Nothing you can do to make me love you less. Tuhan mau mengatakan begitu. Tidak ada satu hal pun yang Pak Agung bisa lakukan untuk membuat Tuhan lebih mencintaimu. Dan tidak ada satu hal pun yang bisa Pak Agung lakukan untuk membuat beliau mengurangi rasa cintanya. Loh kenapa? Karena cinta Tuhan tak bersyarat. Karena kalau cinta Tuhan bersyarat, detik ini semua manusia di dunia mati. Minggu lalu saya sudah jelaskan, nanti jelasnya bisa cari di YouTube channel Smart FM, karena di sana sudah detail. Saya kira demikian, Mbak Uli. Terima kasih Pak Eloy, terima kasih juga untuk Pak Agung yang sudah berkomentar dan menyampaikan pertanyaannya. Lagi-lagi kita sama-sama belajar begitu ya Pak Eloy ya. Yes. Tadi Pak Eloy sudah sampaikan juga tentang meritokrasi yang ternyata punya sisi lain dan itu menjadi beban psikologis.
gitu ya, beban Absolutely. psikologis untuk kita yang menjalani begitu. Pak Eloy sempat sebut fortune tadi, silakan. Benar sekali. Jadi kembali saya quote dari Alain de Botton, modern philosopher, menjelaskan sebenarnya hidup tuh tidak selalu memiliki cara pandang meritokrasi tadi, Mbak Uli. Tidak selalu. Tidak sejak dulu begitu. Untuk sebagian besar sejarah manusia, itu kan kita bisa lihat dari bahasa yang digunakan ya. Misalnya di masa lalu, di Inggris itu orang miskin disebut unfortunate. Unfortunate artinya orang malang. Secara harfiah artinya seseorang yang tidak diberkati, tidak diberkahi, tidak memperoleh keberuntungan oleh dewa keberuntungan. Jadi kepercayaan ini pada awalnya berasal dari Romawi yang percaya kepada dewa keberuntungan. Sekarang ini di sebagian besar tempat yang berpikiran meritokrasi tadi, ada semacam keyakinan kolektif bahwa orang-orang yang tidak berada di puncak atau gagal dalam karir, keluarga, bisnis disebut loser atau pecundang. So, dengan kata lain gini loh, kita beralih dari cara pandang atau keyakinan dari tidak diberkahi oleh dewa keberuntungan menjadi pecundang. Itu yang terjadi di dunia kita. Dan sayangnya banyak orang yang tidak memahami ini. Dengan kata lain, individu mengambil lebih banyak tanggung jawab atas kondisi hidupnya jauh lebih daripada abad-abad sebelumnya. No wonder Mbak Uli, dulu ya 100 tahun yang lalu tidak ada AC, ya, tidak ada kendaraan, tidak ada handphone seperti sekarang. Tapi saya pernah membaca yang namanya hasil research bicara mengenai kebahagiaan, sukacita manusia. Mereka jauh lebih bahagia daripada zaman kita. Why? Kok bisa? Jauh lebih maju. Kenapa kok kita malah turun secara level sukacita kebahagiaannya? Karena apa yang sedang kita bicarakan ini. So, contoh ya, atau karena waktu kita terbatas nih Mbak Ulia, saya mau menyampaikan, kita tidak lagi percaya pada keberuntungan sebagai kekuatan di balik kondisi yang kita alami. Kita tidak percaya lagi. Kalau ada yang bilang kami sedang bernasib buruk, makanya bisnis kami gulung tikar. Umumnya kita tidak percaya pada alasan nasib buruk yang mereka ucapkan. Karena ratusan tahun kita diajarkan untuk mengambil tanggung jawab 100% tadi atas kesuksesan maupun kegagalan kita. Dan terus dibombardir dengan nasib buruk itu tidak ada. Semua tergantung pikiranmu. Which is so good. Aku juga sekali lagi mengajarkannya. Tapi listen. Ketika kita menyingkirkan konsep keberuntungan dan kita mengajarkan orang-orang untuk mengambil tanggung jawab 100% atas semua hal yang mereka alami, secara psikologis, hal itu sangat sulit untuk ditanggung. Ini merupakan tekanan yang sangat berat. Nah, kita akan lebih pelan di bagian ini karena super penting. Mohon fokus penuh konsentrasi, dengarkan baik-baik. Teman-teman, disinilah prinsip TML, Theocentric Motivation and Leadership, menjadi berbeda dibandingkan pengajaran buku-buku dan seminar motivasi pada umumnya. Saya menyebutnya motivasi antroposentris tuh, yaitu motivasi yang berpusat pada tekad, upaya, kemampuan diri sendiri. Karena di bagian motivasi, yes betul, TML pun mengajarkan cara pandang di atas. Ambil tanggung jawab 100% tadi saya sudah jelaskan. Tetapi, TML juga meyakini masing-masing prinsip haruslah berjalan beriringan, masing-masing dipakai sesuai dengan kasus dan kondisi yang ada. Keduanya tidak bertentangan, melainkan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Indah sekali, dan itulah TML antara yang disebut sebagai motivation, ambil tanggung jawab 100%, meritokrasi, aku setuju, tapi ingat, ada sisi lain. Teman-teman, ada seorang sosiolog Perancis ya bernama Émile Durkheim, lahir tahun 1858. Dan beliau melakukan satu research dan menuliskan hasil research itu dengan judul On Suicide. Menarik sekali. Yang ditemukan adalah tingkat bunuh diri sangat berbeda sesuai dengan masyarakat tempat Anda berada. Masyarakat yang paling maju secara ekonomi cenderung memiliki tingkat bunuh diri tertinggi. Selalu. Itu hasil penemuannya. Saya ulang, masyarakat yang paling maju secara ekonomi cenderung memiliki tingkat bunuh diri tertinggi. Mengapa demikian? Dan beliau menjelaskan ini jawabannya. Karena kemakmuran selalu, saya ulang, karena kemakmuran secara materi seharusnya
kita sambut baik. Tetapi kemakmuran secara materi tersebut datang bersamaan dengan harga tinggi yang kita bayar, yaitu apa? Peningkatan individualisme dan penurunan komunitarianisme, komunitas kebersamaan. Jadi akhirnya kita hidup sendiri-sendiri. Nah, tapi sebagai kesimpulan, teman-teman, memang sih, jika Anda bertepatan sebagai orang-orang yang berhasil, sukses secara materi, status sosial, dan lainnya, maka cara pandang tentang kemakmuran individu ini, termasuk meritokrasi, tidak jadi masalah. Tetapi ketika Anda adalah sekelompok orang yang lemah secara ekonomi, mengalami kegagalan dalam hidup, maka kondisi seperti itu sangatlah menekan. Maka tema pembicaraan kita ini adalah tekanan psikologis yang terjadi di balik dunia kerja dan dunia bisnis. Bukan hanya aliran uang yang perlu kita cermati, tetapi juga dinamika psikologis di bawah aliran uang. Dan ini sangat menekan. Karena itu minggu depan kita akan lanjutkan, tetapi yang saya mau sampaikan Mbak Uli begini. Selalu ada sisi yang lain dari pandangan yang ada di luar sana. Motivasi antroposentris yang berpusat pada tekad dan kehebatan manusia itu baik. Tetapi selalu ingat, ada alternatif berpikir yang disebut sebagai theocentric motivation and leadership, mengintegrasikan antara yang disebut sebagai motivasi, tetapi juga dengan psikologi, juga dengan spiritual yang baik lintas agama. Ambillah itu, supaya kita akhirnya bisa berselancar dan berakhir baik-baik saja. Demikian Mbak Uli. Baik, terima kasih Pak Eloy. Smart Listener juga terima kasih sudah bersama kami. Senang sekali masih bisa berbincang di malam hari ini. Terima kasih sekaligus Smart Listener yang sudah bergabung. Pak Eloy, kita sebutkan saja satu persatu nama-nama yang tidak bisa kita sebutkan tulisannya ya. Pak Rudi Irwansah, terima kasih. Ibu Susan Novita, terima kasih. Jai di Jakarta, terima kasih sudah bergabung. Semoga penjelasan hari ini bisa menjawab pertanyaan yang hadir di WhatsApp. Dan minggu depan kita akan ketemu lagi untuk bisa berbincang mengenai poin-poin berikutnya. Pak Eloy, sampai minggu depan. Terima kasih untuk waktunya di hari ini. Kita ketemu minggu depan. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zalukhu. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the connection. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih. Eloy Zalukhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zalukhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.